Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin Allahumma amin. Sahabat beriman rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan seluruh makhluk yang ada di dunia ini, termasuk manusia, tumbuhan, hewan, dan hal-hal gaib yang tidak bisa dilihat manusia secara langsung. Salah satu makhluk Allah yang gaib yang wajib kita imani keberadaannya adalah malaikat. Malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari nur atau cahaya. Mereka adalah makhluk yang paling taat dan selalu menjalankan perintah Allah. Tidak pernah sekalipun mereka melanggar aturan Allah. Hal ini sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat At-Tahrim ayat 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Waquduhan nasu wal hijarah, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya, dan mereka selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Malaikat sangat banyak jumlahnya. Hanya Allah yang mengetahui jumlah pastinya. Dari banyaknya malaikat Allah, ada dua malaikat yang bernama malaikat Munkar dan Nakir. Malaikat Munkar dan Nakir adalah malaikat yang akan datang ketika manusia berada di alam barzakh atau alam kubur. Mereka bertujuan untuk mengetes keimanan orang tersebut. Namun pada hari pertama di alam kubur, sebelum didatangi malaikat Munkar Nakir, si mayit akan didatangi malaikat yang bernama malaikat Ruman. Malaikat Ruman datang dengan kondisi wajah yang bersinar seperti halnya matahari. Hal ini disebutkan dalam kitab At-Tadhkirah karya Imam Al-Qurtubi. Imam Al-Qurtubi menyandarkannya pada riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an tentang pengalaman pertama di alam kubur. Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, apa yang pertama-tama dialami mayat apabila dia telah masuk ke dalam kubur?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Hai Ibnu Mas'ud, belum ada seorang pun yang bertanya kepadaku mengenai hal ini selain kamu. Yang pertama-tama yang mendatangi mayat itu adalah malaikat bernama Ruman. Dia memeriksa ke segala penjuru kubur. Maka ia berkata, 'Hai hamba Allah, tulislah amalmu.' Sang mayit kemudian kebingungan, dengan apa aku menulisnya, di mana penanya, dan di mana tintanya. Kemudian malaikat Ruman memerintahkan si mayit untuk menulis dengan ludah sebagai tintanya dan dengan jari sebagai penanya. Lalu malaikat Ruman juga memotong kain kafan sebagai bahan untuk menulis si mayit. Malaikat Ruman berkata, 'Wahai Fulan, gunakan ludahmu sebagai tinta dan jari sebagai pena.' Si mayit pun kemudian menuliskan segala amalan perbuatan baik yang selama ini ia lakukan. Akan tetapi
Si mayit kemudian berhenti dan merasa malu ketika dia akan menuliskan segala perbuatan buruk yang telah ia lakukan. Malaikat Ruman berkata, "Wahai pendosa, kenapa kamu tidak malu kepada Allah yang menciptakan kamu ketika kamu melakukan perbuatan itu di dunia? Dan sekarang kamu malu kepadaku." Kemudian malaikat Ruman mengambil tiang batu untuk memukulnya. Sang mayit kemudian menjerit kesakitan. Ia memohon untuk menghentikan pukulan itu sambil berkata, "Wahai malaikat, angkatlah tiang batu ini dariku. Biarkan aku menulis segala amal burukku selama hidup di dunia." Sang mayit kemudian bertanya, "Bagaimana cara aku memberinya stempel? Sementara aku tidak punya stempel." Malaikat Ruman kemudian berkata, "Pakailah kukumu untuk menyetempelnya." Akhirnya si mayit itu menyetempelnya menggunakan kuku. Lalu malaikat Ruman menggantungkan lipatan tulisan itu pada leher sang mayit sampai hari kiamat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Isra ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqih. Dan setiap manusia telah kami kalungkan catatan amal perbuatannya di lehernya. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Dan pada hari kiamat kami keluarkan baginya sebuah kitab dalam keadaan terbuka. Setelah kejadian itu, malaikat Mungkar Nakir datang untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada sang mayit. Sang mayit pun kemudian membaca catatan amal baik, maka pada saat akan membaca amal buruk, ia terdiam. Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian bertanya kepada si mayit, "Kenapa engkau tidak mau membacanya?" Ia menjawab, "Wahai Tuhanku, aku malu membaca catatan ini." Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Kenapa sekarang engkau malu kepadaku, padahal engkau tidak malu di saat engkau melakukannya di dunia?" Akhirnya si mayit pun menyesali semua dosa yang telah dia perbuat. Tapi penyesalan tersebut tentu percuma, sebab waktunya sudah habis dan harus menghadapi hari pembalasan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Haqqah ayat 30-31. "Khudhuhu faghulluh." Tangkaplah dia, lalu belenggulah tangannya ke lehernya. "Tsummal jahima shalluh." Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Sahabat beriman rahimakumullah, kisah ini mengingatkan kita untuk berpikir panjang ketika mau berbuat maksiat, dan jika terlanjur berbuat maksiat, agar kita segera bertaubat, agar Allah yang Maha Pengampun berkenan mengampuni dosa-dosa kita. Semoga kita semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari fitnah kubur dan siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.